bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, negara paling munafik di muka bumi. Munafik. Di mana-mana tuh mereka selalu bicara kebaikan, padahal presentasinya tuh tidak begitu. Muatan dari bangsa ini, negara Republik Indonesia ini muatan korupsi, penuh kepalsuan, tukang tipu, makan pencuri, mabuk agama, cabul. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dunia ini 99,9% palsu semua. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan sorban, ada yang kepalsuan ditutup dengan kopiah hitam, ada kepalsuan ditutup dengan gamis, ada yang kepalsuannya ditutup dengan, ya walhasil dengan jenggot, ya dengan jenggot panjang. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab, Turki kan Eropa ya, tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Itu kalau mau kasih tahu. Apalagi kita Indonesia, apa kejauhan, nggak nyampe rudarnya. Kita nggak punya pangkalan di sana, nggak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel, termasuk Arab Saudi. Erdogan cuma teriak-teriak aja beraninya. Kenapa? Turki pernah kalah sama Israel dalam perang. Mesir kalah oleh Israel dalam perang, nggak ada satupun yang berani. Mengapa mereka nggak berani? Satu, mereka kalah canggih persenjataannya. Yang kedua, mereka kalah ekonominya. Yang ketiga, Amerika terlalu berkuasa. Jadi jangan salahkan mereka juga. Apalagi boro-boro Indonesia, Pak. Ya baik teman-teman sahabat sekalian dimanapun berada, setelah melihat video cuplikan tadi, apakah teman-teman menempatkan diri di bagian yang mana? Apakah memang ini adalah situasi dan kondisi yang harus memang membuat kita untuk jeli dan untuk bijak dalam melihat, karena ini benar-benar adalah situasi politik yang memang kemudian membawa bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia untuk terlibat di dalam situasi ini, sehingga Indonesia berpegang teguh pada undang-undang bahwa kita tidak mendukung ya penjajahan. Sehingga di dalam hal ini kita melihat bahwa Israel adalah orang yang bangsa yang sedang menjajah bangsa Palestina. Maka Indonesia secara jujur dan terang benderang tidak mendukung hal ini. Ya, dalam hal ini mendukung Palestina agar merdeka. Nah, itu jelas sekali teman-teman ya, undang kita jelas. Nah, tetapi di dalam hal-hal yang lain kita melihat bahwa ya tentu ada selipan-selipan juga ya isu-isu agama di dalamnya teman-teman ya. Kalau di dalam video cuplikan tadi kita melihat bahwa ya banyak masyarakat dan netizen yang kemudian menilai bahwa pemerintahan kita Indonesia ini ternyata membela bangsa Palestina ini karena ada hal-hal tertentu di sana ya. Mungkin ada sisi agamanya pun juga, dan juga ada hal-hal yang lain. Nah, kita tidak tahu. Nah, kalau saya berpegang bahwa ini adalah orang-orang yang netral. Di dalam slide berikut ini adalah orang-orang yang moderat, Islam moderat ya, dari cabang NU. Ini 1 tahun yang lalu kemudian ya mereka berusaha untuk datang ke Israel ya, dan berusaha untuk menemui presiden Israel. Nah, apa motif mereka? Tentu ini adalah hal yang sangat lumrah ya, dan presiden Israel juga tidak alergi dengan siapapun. Dia selalu menerima tamu siapa saja yang mau datang dengan tujuan yang baik, silaturahmi yang baik, dan tentu untuk membangun hubungan bilateral yang baik. Nah, tetapi lalu kemudian ini adalah kader-kader NU yang kemudian dianggap melanggar konstitusi bangsa atau negara Indonesia karena kita tidak mendukung penjajahan, justru mendukung Palestina agar Palestina merdeka. Nah, teman-teman semua, video berikut ini mari kita simak bersama-sama.
negara ini sudah baik, aman. Jangan lagi mau bikin-bikin gerakan tambahan cari-cari negara. Saya mau kasih tahu, Jakarta tuh kecil, Pulau Sepanggal saja itu rudal dari Israel satu tuh langsung kami cari jalan dan pasti lain mengungsi ke Papua sini. Jadi mereka tolak Israel itu bukan karena kemanusiaan, bukan, karena mereka tuh satu agama di Palestina. Saya mau kasih tahu, bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, negara paling munafik di muka bumi. Munafik. Di mana-mana tuh mereka selalu bicara kebaikan, padahal presentasinya tuh tidak begitu. Muatan dari bangsa ini, negara Republik Indonesia ini pemuatan korupsi, penuh kepalsuan, tukang tipu, makan pencuri, mabuk agama, cabul. Nah itu, muatan dari bangsa ini. Jangan kita berdebat, kita lihat kenyataan saja. Tidak boleh berdebat, karena kalau berdebat dengan dorang, dong mulut ini tukang tipu. Jadi susah. Kita lihat kenyataan, presentasi di lapangan, di mana-mana dorang ini. Baru selalu mereka bicara tuh atas nama kebaikan, kebenaran, atas nama kemanusiaan. Tapi sebenarnya dibalik daripada itu, mereka tuh pengacau, perusak. Bisa dibilang itu teroris. Mereka ini sadis dorang. Tidak melihat yang jauh, tidak. Dorang selalu pakai yang penting satu agama, iya. Begitu. Sebagai bangsa pertama Alif Uru atau Alef Uru, itulah Maluku. Dan sebagai bangsa Papua Barat, tetap berkomitmen untuk mendukung keputusan bangsa Israel dan tetap berjalan bersama dan bergandengan tangan dengan Israel. Kami FKM RMS Maluku atau Kerajaan Nusa El Haq tetap bersama dengan Israel sampai kiamat dunia. Indonesia mau jungkir balik atau mau bunuh diri pun Israel tidak peduli, saudara-saudara. Ada 147 negara setuju dengan negara Palestina. 10 tidak dan 12 abstain. Nah ini menunjukkan bahwa hanya 10 negara yang sadar dan mengakui kebenaran Alkitab. 10 negara berdiri di pihak Tuhan untuk Israel. Dan 147 negara lainnya berdiri di pihak manusia untuk Palestina. Tapi jangan lupa saudara-saudara, masih ada 2 negara lagi yang berdiri di pihak Tuhan untuk Israel. Itulah negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950, Kerajaan Nusa El Haq, dan negara Papua Barat yang sebentar lagi akan menerima hak kedaulatannya dari pihak Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, sekian banyak negara di dunia ini mengerubuti Israel, dan ini menunjukkan bahwa nubuatan dalam Sakaria 12 dan Yehezkiel 38 pasti akan tergenapi, dan Tuhan sendiri yang akan melenyapkan bangsa-bangsa yang melawan Israel, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca tentang kebenaran firman Tuhan dalam Yehezkiel 37 ayat 21 dan 22, maka kesimpulannya adalah bahwa Tuhan akan membawa 10 suku yang mengembara yang tersebar di seluruh dunia. Mulai pada saat ditawan oleh Asyur, dibawa ke Asyur dan di Babel, dikembalikan kepada negara mereka, kerajaan Israel Utara. Dan pada ayat 22 dia katakan, Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Berarti hanya satu, saudara-saudara. Nah, klaim sepihak secara duniawi atas Palestina, yang merupakan perubahan nama dari Filistin, sejak kerajaan Yunani dan Romawi berkuasa, yang didominasi oleh orang-orang Arab dari tepi barat, dan jalur Gaza, juga dari Mizrahim, dari Sephardim, Assyria, Samaritan, Mediterania lainnya, adalah justru merupakan pemicu kehancuran dunia yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dunia bangsa-bangsa. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Saya percaya bahwa ini adalah satu pencerahan yang sangat baik untuk kita pahami. Ya, sekali lagi bahwa video ini adalah hanya sebatas pengetahuan, ya, tidak menyinggung siapa-siapa, apalagi menghina atau memfitnah. Ya, karena itu penjelasan ini adalah menyangkut dengan keberadaan kita sebagai masyarakat Indonesia yang sebenarnya masih jauh dari kebebasan. Ya, dalam hal ini yang disorot adalah kebebasan beragama. Ya. Sekalipun undang-undang kita sudah jelas, undang-undang kita mengatakan bahwa
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi justru itu dipakai hanya adalah buat orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu atau umat-umat tertentu. Tetapi umat Kristen masih jauh. Ya, misalnya contoh teman-teman, apakah mungkin saat ini pemerintah kita sudah sadar atau tidak? Tetapi terjadi sebelum-sebelumnya itu hampir setiap bulan, setiap tahun pasti ada umat-umat Kristen yang dipersekusi. Ya, larangan tempat beribadah, orang sedang beribadah dipersekusi. Dan ini sering terjadi di bangsa kita. Tidak terjadi di mana-mana teman-teman, hanya di bangsa Indonesia. Karena itu yang menjadi sorotan kita. Dan di dalam video ini, ya, semoga pemerintah ini sadar, ya, justru sibuk membela Palestina, tetapi bangsanya sendiri, masyarakatnya sendiri masih terjajah. Kira-kira itu tujuan daripada video ini. Semoga Tuhan terus memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Ya, kalian adalah orang-orang yang netral dan orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang cinta toleran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.